Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Jadi hari ini kita berbagi info saja ya untuk sahabat tani yang ingin mengetahui perkembangan padi Sisania yang kita kembangkan, kita tanam di Lampung Timur pada tanggal 25 November. Dan hari ini tanggal 4 Februari sudah keluar malai, dan ingin saya sampaikan apa yang menjadi kendala, apa yang jadi permasalahan, apa kelebihan dari padi ini dibandingkan dengan padi yang lain. Nah, sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan yang sahabat tani alami ketika menanam padi jenis ini. Yang pertama, padi Sisania ini aslinya memang padi dari Aceh sahabat tani ya, yang sekarang ini memang sedang booming, sedang rame, sedang ingin dicari oleh sahabat tani untuk mencari varietas pengganti ya padi-padi galur sehingga mempunyai hasil yang lebih baik. Nah, untuk padi Sisania ya, sekali lagi ya, untuk padi Sisania sepengetahuan saya yang sudah kita alami di sini, padi ini lumayan sangat tinggi sahabat tani ya. Jadi seperti ini, lumayan sangat tinggi dengan malainya sangat panjang, kemudian bulirnya juga besar, rapat ya, malainya besar, rapat, batangnya besar. Ada lagi yang kedua, daun benderanya juga lebar ya, daun benderanya juga lebar. Nah, padi-padi seperti ini memang padi yang membutuhkan perawatan ekstra sahabat tani ya. Jadi untuk petani-petani pemula yang baru belajar bertani, memang harus belajar dulu sebelum menanam padi ini. Yang pertama ya sahabat tani ya, menurut pengamatan saya, padi ini keluar malainya ini kurang serempak ya. Jadi seperti ini, ada yang baru keluar malai, ada yang sudah keluar malai. Kemudian padi ini agak sedikit kuning ketika sudah atau memasuki fase generatif. Jadi beda dengan AGT ya, daunnya tetap hijau ya, ditambah dengan daun yang lebar seperti ini menurut saya juga harus hati-hati terhadap jamur. Walaupun alhamdulillah kemarin kita sudah spray, tetap namanya jamur karena ini musim hujan. Nah seperti ini ya, jamur HDB, hawa daun bakteri, tetap terkena ya. Kemudian untuk padi-padi yang rapat ini mengakibatkan lembab. Lembab itu mengakibatkan banyak penyakit, contohnya hama wereng. Nah sekali lagi, jadi padi-padi seperti ini harus antisipasi setiap dua kali sehari ditengok batang bawahnya ya, ini ada werengnya atau tidak. Hati-hati sekali sahabat tani ya, dengan padi-padi yang rapat seperti ini jangan terlena, karena kalau terlena sekali terkena wereng, habis nanti ya, sahabat tani tidak bisa panen. Nah itu beberapa kelemahan dari padi yang bermalai jumbo, lebat, rapat. Kelebihannya memang padi ini penampilannya, performanya luar biasa. Dengan malai jumbo, kemudian bulirnya ini lebih besar, lebih panjang daripada AGT. Ya insya Allah kalau padinya ini tumbuhnya ya maksimal, ini insya Allah juga panennya juga bagus. Nah kalau dibandingkan dengan AGT bagaimana? Ini anakannya kalau di tempat saya memang lebih banyak, hanya umurnya ini memang lebih panjang
ya. Nah seperti ini. Nah, ini satu rumpun ya sahabat tani ya. Jadi dari daerah Purbalingga Lampung Timur tadi kemarin sore ada yang menanyakan, diminta kiriman untuk video untuk padi Zizania. Nah seperti ini ya sahabat tani yang ada di Purbalingga, info yang bisa saya berikan ya. Untuk saat ini memang perlu diantisipasi penyapraian. Kemudian sahabat tani sekali lagi, dengan padi-padi yang bermalai di atas ini, memang padi ini akan rawan terhadap burung emprit. Ya, ini sudah ada yang diserang burung emprit, mengakibatkan bulir-bulir ini biasanya pecah atau hitam, yang berdampak nanti kalau bulirnya pecah biasanya akan menimbulkan jamur, terutama jamur ustilago atau jamur oncom. Nah sekali lagi, kalau menanam padi ini saya sarankan usahakan tanamnya jangan dahulu ya, selisih 5 hari lah dengan petani-petani di samping kanan kiri kita, agar nanti pas keluar malai ini burungnya ini juga tidak semuanya mengarah ke sawah kita ya. Nah ini beberapa contoh yang diserang hama burung emprit. Nah ini pecah-pecah ini seperti ini. Nah ini kendalanya seperti ini ya. Kalau tempat kita memang nggak seberapa burung emprit, tapi di wilayah-wilayah tertentu memang luar biasa untuk serangan burung emprit, sehingga pikirkan untuk menanam padi dengan padi di atas seperti ini. Nah itu ada burung empritnya ya. Oke ya sahabat tani, mungkin hanya seperti ini ya, sekedar ini dulu review saya tentang padi Zizania ya. Zizania saat keluar malai, sekali lagi tolong hati-hati menanam padi jenis ini, rawat, perhatikan setiap hari sebelum terserang, atasi spray fungi ataupun dengan insektisida. Untuk wereng saya sarankan gunakan yang sistemik ya, karena ini kalau disemprot kontak tidak mempan karena susah. Gunakan contoh plenum ataupun peksalon kalau memungkinkan ya sahabat tani, tapi kalau tidak ya plenum aja karena peksalon harganya mahal. Oke, sampai di sini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika saya mengatakan ada yang salah dengan kata-kata saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.